Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 3A PGMI akan menjelaskan materi mengenai pola pendidikan Islam di Andalusia. Kami beranggotakan Adela Salsabila dengan NIM 12020900001. Saya sendiri Destia Luciani Putri dengan NIM 12020900016 dan Elva Nurul Aini dengan NIM 12020900028. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai letak geografis Andalusia, perkembangan Islam di Andalusia, pola pendidikan Islam di Andalusia, faktor-faktor perkembangan pendidikan Islam di Andalusia, ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia, eksistensi masjid dan perpustakaan pada masa Islam di Andalusia, dan juga kontribusi pendidikan Islam di Andalusia terhadap pendidikan masa sekarang. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Adela Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi letak geografis Andalusia atau Spanyol. Negeri Andalusia terletak di Spanyol dan Portugal. Juga biasa dikenal sebagai Semenanjung Iberia. Semenanjung Andalusia dipisahkan dengan Maroko oleh sebuah selat yang menjadi era penakluk Islam, kemudian dikenal sebagai Selat Gibraltar atau yang oleh para penulis dan sejarawan Arab dikenal dengan nama Dar Az-Ziqoq, yang lebarnya sekitar 12,8 km antara Sabtah dan Jabal Torik. Air laut mengelilingi wilayah ini dari segala penjuru, yang menyebabkan bangsa Arab menyebutnya sebagai Jazirah Al-Andalusia atau Pulau Andalusia. Materi kedua yaitu perkembangan Islam di Andalusia. 1. Periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Yang kedua, periode kedua dari 795 sampai 912 Masehi di bawah pemerintah seseorang yang gelar amir atau panglima tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Memperoleh kemajuan di bidang politik dan juga peradaban, yaitu dengan mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di Kota Baru Spanyol. Periode ketiga dari 912 sampai 1013 Masehi, mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya Muluk Al-Tawaif atau raja-raja kelompok. Pada periode Abdurrahman An-Nasir, ia mendirikan Universitas Cordoba yang perpustakaannya memiliki koleksi ratusan buku. Periode keempat dari 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Pada periode ini Islam kembali memasuki pada pertikaian internal. Periode kelima dari 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Bani Murabitun dan dinasti Bani Muwahhidun. Pada periode ini kekuasaan Islam dipimpin oleh penguasa yang lemah, sehingga beberapa wilayah Islam dikuasai oleh kaum Kristen dan seluruh wilayah Islam Spanyol lepas dari tangan penguasa Islam. Periode ke-6 dari 1248 sampai 1492 Masehi. Dalam periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar.
peradaban mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, namun hanya berkuasa di wilayah kecil, dan pada periode ini merupakan akhir dari ekstensi umat Islam di Spanyol. Materi ketiga yaitu pola pendidikan Islam di Andalusia. Khairuddin dalam sejarah pendidikan Islam membagi secara garis besar pendidikan Islam di Andalusia menjadi dua, yaitu satu, kutab. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Dua, pendidikan tinggi. Dalam perkembangan pendidikan Islam di Andalusia terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu satu, faktor dukungan penguasa. Karena para penguasa Andalusia saat itu adalah sosok-sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berwawasan jauh ke depan. Yang kedua, faktor ketersediaan lembaga pendidikan. Tersedianya banyak sekolah dan universitas di beberapa kota menjadi salah satu faktor penting majunya pendidikan di Andalusia. Yang ketiga, faktor kemudahan mengakses literatur dan bertukar gagasan. Banyaknya sarjana Islam yang datang dari ujung timur dan ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan wawasan. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai faktor-faktor perkembangan pendidikan Islam di Andalusia dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang di Andalusia. Faktor-faktor perkembangan pendidikan Islam di Andalusia ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam Andalusia menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan bukan untuk mencari kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan, tetapi lebih karena tuntunan ajaran Islam, sehingga memotivasi untuk mengajarkan ilmu dan mencari ilmu. Lalu faktor eksternal. Yang pertama, faktor kekuasaan. Penguasa pemerintahan Islam di Andalusia dengan kebijakannya mendukung untuk pengembangan pendidikan Islam seperti sumbangan material, fasilitas-fasilitas, mengumpulkan buku-buku, menempatkan para ilmuwan pada posisi yang tinggi, dan juga upaya untuk mendatangkan syekh dari wilayah lain ke Andalusia. Yang kedua, faktor akademis. Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang cukup menstimulasi kaum muslimin untuk mengembangkan pendidikan dan juga mengadakan riset ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor kompetensi positif. Mereka berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi tetap menjaga kode etik dan harmonisasi ilmu pengetahuan, seperti adanya persaingan Bani Abbasiyah di Baghdad dan juga Bani Umayyah di Spanyol atau Andalusia, dengan didirikannya Universitas Cordova yang mampu menyaingi Universitas Nizamiyah di Baghdad. Yang keempat, faktor toleransi. Jadi, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mereka tidak mendiskriminasi umat non-muslim. Mereka diperlakukan sama dalam berbagai hal, kecuali dalam agama. Lalu, apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini? Yang pertama, ilmu nakli. Di sini terdapat banyak tokoh-tokoh besar yang merupakan seorang ahli, seperti ahli tafsir, yaitu Atlah dan Al-Qurtubi. Pada bidang hadis, yaitu Ibnu Waddah bin Abdul Bar dan Abdul Walid bin Rushd. Pada bidang tasawuf, yaitu Muhyiddin dan Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujudnya. Dan fikih yang berkembang pada masa ini yaitu fikih mazhab Maliki. Tokoh-tokoh yang terkenalnya ada Ziyad bin Abdul Ar-Rahman,
Hisham bin Abdul Ar-Rahman, Abu Bakar bin Al-Kutiyah, Munzir bin Said Al-Baluti, dan bin Hazm. Yang kedua, pada bidang bahasa dan sastra, tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang bahasa yaitu Ibnu Sayyidah dan Ibnu Malik. Lalu tokoh-tokoh yang terkenal di bidang sastra yaitu Ibnu Abdul Rabbih dengan karyanya Al-Iqad Al-Farid, Ibnu Bassam dengan karyanya Al-Zakirah fi Mahasin Jazirah, dan Al-Fatih bin Khokon dengan karyanya Al-Qoloid. Yang ketiga, musik dan seni. Tokoh yang terkenalnya yaitu Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Ziryab. Yang keempat, filsafat. Tokoh yang terkenalnya yaitu Ibnu Bajjah yang merupakan filsuf muslim pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia. Yang kelima, tasawuf. Tokoh besarnya yaitu Ibnu Arabi. Ia merupakan wakil mazhab iluminasi atau Isyroqi yang dipelopori oleh Suhrawardi di timur. Yang keenam yaitu sains. Di sini terdapat banyak bidang. Yang pertama, bidang kedokteran. Tokoh terkenalnya Ibnu Rushd. Bidang astronomi, tokoh-tokohnya yaitu Al-Majriti dari Cordova, Al-Zarqali dari Toledo, dan Ibnu Aflah. Dalam bidang sejarah, tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Khatib dan Ibnu Khaldun. Dan pada bidang geografi, tokoh yang terkenalnya yaitu Al-Bakri dan Al-Idrisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva Nurul Aini. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama yaitu lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Secara garis besarnya, lembaga pendidikan Islam di Andalusia yaitu yang pertama ada masjid. Masjid semenjak zaman Nabi mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat ibadah dan tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satu fungsi masjid dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Masjid-masjid ini berkembang dengan pesat seperti di Iskandariah yang berdiri kurang lebih 12.000 masjid, dan di Damaskus yang berdiri 500 masjid. Pembelajaran di masjid meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua yaitu kutab. Di Andalusia terdapat banyak kutab-kutab yang menyebar sampai ke pinggiran kota. Umat muslim Andalusia telah menorehkan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang sudah diperoleh khususnya dalam perkembangan pendidikan Islam. Berbeda dengan fungsi kutab pada masa Rasulullah yang padanya hanya diajarkan membaca Al-Quran, pada masa ini fungsi kutab tidak hanya sebagai tempat pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, melainkan juga sebagai tempat untuk pembelajaran menulisnya. Selain itu, kutab juga difungsikan sebagai tempat untuk pembelajaran tentang dasar-dasar mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Yang ketiga yaitu madrasah. Menurut keterangan Mahmud Yunus bahwa ketika umat Islam berkuasa di Andalusia, mereka telah mendirikan madrasah yang jumlahnya tidak sedikit karena untuk menopang pengembangan pendidikannya. Madrasah-madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam.
antara lain Kurtubah di Cordova, Isbila, Seville, Tulaitila, Toledo, Granada, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam di Spanyol menjadi tonggak sejarah peradaban, kebudayaan, dan pendidikan. Adapun Universitas Cordova yang sangat megah dan menjadi ikon Spanyol sehingga terkenal di seluruh dunia. Perguruan ini telah menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang mencintai ilmu pengetahuan, baik dari belahan Asia, Eropa, Afrika, dan belahan dunia lainnya. Selain itu, terdapat juga Universitas Sevilla, Malaga, dan Granada. Pada perguruan tinggi ini diajarkan ilmu kedokteran, astronomi, teologi, hukum Islam, kimia, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu perpustakaan sebagai sarana pendukung. Perpustakaan yang cukup menonjol di kalangan umat muslim pada saat itu adalah perpustakaan yang dibangun oleh Abu Mutrif, seorang hakim di Cordova. Kebanyakan berisi buku-buku lengkap, masterpiece, kaligrafi, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang kedua yaitu eksistensi masjid dan perpustakaan pada masa Islam di Spanyol. Pada masa Islam di Spanyol sendiri, masjid yang kala itu sangat menunjang adanya proses pendidikan adalah Masjid Cordova yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Pada masa itu juga telah ada masjid yang dilengkapi dengan tempat tinggal atau asrama. Tempat ini berfungsi sebagai asrama bagi pelajar yang datang dari luar kota. Di dalam masjid terdapat tempat pendidikan anak-anak, tempat pengajian yang berbentuk halaqah, tempat untuk berdiskusi, serta terdapat pula perpustakaan. Dan di sini masjid menjadi basis sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Salah satu fasilitas pendukung lainnya untuk proses pendidikan pada masa ini selain masjid adalah perpustakaan. Ambisi untuk mendirikan perpustakaan juga telah dimiliki oleh masyarakat Spanyol Islam. Mereka mengoleksi berbagai buku untuk diwakafkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Seperti perpustakaan yang dibangun oleh Abdul Mutrif, seorang hakim dari Cordova yang kebanyakan berisi buku-buku langka, masterpiece kaligrafi. Kondisi ini ikut mendukung bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Spanyol, sehingga dengan sekejap telah menyulap wilayah Spanyol menjadi negara yang kaya raya, makmur, dan maju. Pembahasan yang terakhir yaitu kontribusi pendidikan Islam di Andalusia terhadap pendidikan masa sekarang. Nilai-nilai yang masih aktual dan up to date diaplikasikan pada sistem pendidikan saat ini, yaitu yang pertama, perlunya harmonisasi akal dan wahyu. Yang kedua, adanya pertukaran pelajar sehingga tidak hanya belajar pada satu lembaga. Yang ketiga, terdapat lembaga-lembaga pendidikan di pusat-pusat kota sebagai sarana pendidikan. Dan yang keempat, yaitu penerjemahan buku-buku atau ilmu-ilmu dari bahasa asing ke bahasa nasional dan disempurnakan untuk kepentingan keilmuan Islam. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.